ketika saya wawancara, saya mengatakan bahwasannya, iya Pak, Bu, dalam bahasa Inggris. Iya Pak, Bu, sepertinya takdir yang membawa saya ke sini. Karena dulu saya berjualan pisang Cavendish. Dan Bapak Ibu tahu pisang Cavendish itu dari mana? Pisang Cavendish yang saya jual itu berasal dari perusahaan Bapak dan Ibu. Jadi, bahkan sebelum saya masuk ke perusahaan Bapak dan Ibu, saya sudah menjual produk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya saya bergabung ke perusahaan Bapak dan Ibu, sudah dapat saya pastikan kalau saya akan benar-benar mencintai perusahaan ini. Ya, kayak gitu sedikit omdo lah. Yes. Sedikit main kata-kata. Kayak gitu. Intinya sih, persiapan. Ya. CV, teman-teman wajib, CV itu wajib banget. Kemampuan bahasa Inggris itu wajib banget. Tapi soft skill yang tadi saya sebutkan, kepercayaan diri, kemudian bagaimana teman-teman mengemas diri teman-teman sekalian agar terlihat menarik, itu sebenarnya yang lebih penting untuk apply. Tujuan dari pertanyaan mengapa kami harus menerima kamu dalam beasiswa ini yang saya ajari selama menjadi awardee beasiswa adalah untuk menunjukkan sisi unik dari sisi teman-teman yang membedakan kamu dengan orang lain, yang orang lain tuh nggak punya. Saya nggak tahu something itu apa, tugas teman-teman adalah cari itu apa. Jawaban teman-teman itu kaitan dengan pengalaman hidup dan kita daftar beasiswa apa. Nah, kita misalnya daftar di beasiswa, penyalur beasiswa itu pertanian. Oh, apa dari diri kita, jurusan kita yang berhubungan dengan beasiswa yang kita apply. Saya nggak tahu hal itu apa. Tugas teman-teman adalah mencari hal dan unik yang berkaitan dengan beasiswa yang kita apply itu apa. Gitu. Misalnya gini, saya punya pengalaman mengajar volunteer secara gratis untuk anak-anak. Nyala beasiswa saya adalah beasiswa yang bekerja di bidang pendidikan. Saya mengaitkan jawaban saya yang mengajar ini untuk anak-anak jalanan dengan motivasi saya, oh saya layak menjadi penerima beasiswa ini. Suatu itulah yang harus teman-teman cari dan unik yang membedakan teman-teman dengan orang lain. Contohnya ada pertanyaan dalam wawancara beasiswa tuh, contohnya kayak gini, mengapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini, atau mengapa kami harus menerima kamu sebagai penerima beasiswa ini. Kebanyakan orang akan ngasih jawaban yang 7 dari 10 orang ngasih jawaban kayak gini. Mungkin mereka akan ngasih jawaban, saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin meringankan beban orang tua, saya ingin membanggakan orang tua, dengan segala macam. Teman-teman logikanya kayak gini ya. Contohnya teman-teman ketemu orang di jalan nih, orang asing nih. Nah, interviewer atau pewawancara itu orang asing baru kita ketemu kan. Terus teman-teman curhat nih, oh saya punya banyak masalah karena gak punya biaya, atau saya berasal dari ekonominya kurang, lagi tidak stabil karena pekerjaan orang tua saya begini-begini. Orang asing itu pasti kayak, oh oke, semoga kamu bisa melewati masalah kamu ya. Awkward nggak sih, aneh nggak sih, kayak gitu logikanya. Yang kita temuin adalah orang asing. Jadi jangan kasih jawabannya terlalu personal sekali sampai kayak jatuhnya ke curhat. Instead kasih jawabannya yang kayak gitu, kasih jawaban yang berkaitan dengan motivasi. Saya nggak tahu motivasi teman-teman itu apa, tugas teman-teman adalah cari something itu apa. Yang penting jawaban itu nggak terlalu general gitu. Jawabannya terlalu general itu misalnya juga kayak gini, oh I want to impact the world, I want to membangun Indonesia gitu. Paham gitu, tapi jawabannya itu bukan jawabannya unik.